Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, apa kabar semua? Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit proses tentang kebaya Kartini modern. Simak terus sampai selesai. Untuk cara pembuatan pola dan proses cuttingnya, teman-teman dapat simak di halaman Facebook kami Belajar Menjahit ala Yazid Taylor. Linknya ada pada kolom deskripsi video ini. Selamat menyaksikan. Ini untuk badan depan, teman-teman. Bagian kupnat kita kupnat dulu, dan posisi mengkupnatnya kita pisahkan antara furing dengan brukatnya ya. Setelah itu yang bagian furing di bagian bawah kita klim dulu sedikit, atau boleh teman-teman dilujur dulu seperti ini karena nanti di sini akan dikasih tempelan bordiran ya. Lalu setelah itu kita jahit jarang di sini ke sini, ke atas sampai ke pundak dan sedikit ke ketiak ya, karena nanti di bagian sini disatukan langsung ke bagian badan belakangnya ya. Ini untuk badan depannya. Lalu untuk badan belakang, teman-teman, ini dikupnat, dan posisi mengkupnatnya kita pisahkan antara furing dan brukatnya ya. Lalu di bagian atasnya kita satukan dari sedikit turun ketiak sini ya, sini ke pundak, sini sampai sini ya. Yang lainnya dibiarkan dulu begitu. Nanti di bagian pundak kita obras, sini kita obras, di sini juga kita obras di bagian pundak kiri dan kanan, depan dan belakang, juga di bagian furingnya ya, di bagian furing yang di bagian samping. Badan depan dan belakang di bagian samping furingnya kita obras, hanya furingnya saja. Setelah itu depan dan belakang furingnya kita satukan, kita jahit dan kita pecah. Untuk brukatnya seperti biasa, tidak kita obras, dijahit biasa saja, langsung kita pecah ya. Dan ini untuk bagian lengan, teman-teman ya. Antara furing dan badan saya potong sama, antara furing dan brukat saya potong sama. Ini hanya sekedar penanda bahwa ini di posisi badan depan ya. Untuk brukat tidak saya apa-apakan, nanti dijahit langsung dibuat jahit seperti ini aja ya. Disatukan begini, jahit, langsung dipecah ya. Yang akan kita obras hanya bagian furingnya saja, yaitu di bagian samping sini dan di samping sana ya. Diobras, dijahit, lalu dipecah. Nah setelah itu di bagian bawahnya diklim, boleh diklim dulu, klimnya kecil saja ya, hanya pemanis saja, boleh disom klimnya, boleh diklim kecil nggak apa-apa ya. Lalu setelah itu, setelah sampingnya untuk lengan brukat dan puring kita jahit, sampingnya dibiarkan terpisah. Nanti yang kita satukan hanya di bagian lengannya saja nanti ketika pada saat mau memasang lengan. Begini teman-teman, ini sudah saya obras di bagian badan depan, bagian pundaknya saja yang obrasnya saya satukan dengan furing dan brukat. Yang di bagian sampingnya baik depan ataupun belakang yang saya obras hanya di bagian puringnya saja ya. Sama bagian belakang juga sama, yang saya obras pundak itu saya satukan antara furing dengan badan, furing dengan antara furing dengan brukat. Baru nanti akan kita satukan pundaknya dari sini ke sini ya. Sini ke sini kita jahit pundaknya kiri dan kanan sini ya, sesuai dengan posisi jahitan yang sudah kita buat. Tadi teman-teman sudah kita jahit ya. Nanti kita buka seperti ini, maka jadinya di bagian atas bagian lehernya agak naik ya, karena yang pola semalam itu kita naikkan sedikit ya. Nah di sini ya, agak naik di bagian sini. Saya akan tempelkan aplikasi nanti setelah jadi ya. Setelah jadi saya akan tempelkan aplikasi seperti ini teman-teman. Ini kayaknya bagus nih. Jadi ini kan motifnya begini nih. Coba kita lihat biar kelihatan ya. Motifnya begini nih. Rendanya semua numpuk begini. Renda ini saya akan lipat begini. Saya akan tempelkan ini sebagai motif beb, dan di sini baru kita akan boleh
boleh di som, boleh ditempel dengan bordiran, nanti baru dikasih mute-mute keliling dari bawah sebelah kiri menuju ke leher, belakang, dan bawah sebelah kanan ya, di bagian ininya keliling dari sini, sini terus sampai ke bawah, nanti akan ditempel. Lalu saya akan memproses bebnya teman-teman, atau lapisan untuk kancingnya. Di sini adalah pembatas, batas atas untuk bebnya, dan di sini adalah batas bawah untuk bebnya. Perhatikan, kita harus sepakati dulu, harus buat dulu bebnya. Saya buat 6 cm ya, 6 cm aja agak lebih tertutup, dan 1 cm itu untuk jahitan, berarti lumpangnya 5 cm ya. Di sini 6 cm juga, sini 1 cm untuk jahitan. Kita gunting di posisi 6 cm teman-teman, karena kita sudah tahu di sini ya, di sini adalah posisi 6 cm. Kita garis dulu yang di 6 cm atau yang di 5 cm nya boleh, di dua-duanya juga boleh, yang di bagian atasnya saja atau ke bawah juga nggak apa-apa, bebas lah, karena ini kita harus menyatukan motifnya. Jadi kalau teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya, ini di sini dan ini di sini. Kalau misalkan kita lipat begini, maka jadinya begini tempelnya. Jadi kira-kira motifnya itu nyambung dari sini ke sini ya, stepnya itu nyambung. Kita buat nyambung, berarti kita ini kurang naik yang kuringnya, nanti kita langsung gunting aja dan kita jahit dalam. Ulangi lagi, kita lipat begini yang 5 cm ya. Kita ratakan dulu motif dan masukkan 1 cm, berarti adanya di sini, dan bebnya batasnya di sini. Setelah kita ketahui bebnya batasnya di situ, langsung kita ke bawah. Langsung kita ke bawah, mudah-mudahan di bagian bawahnya pas ya, mudah-mudahan di bagian bawahnya pas. Kita cek lagi, ini 6 cm, kita buat 6 cm ya. Di sini juga 6 cm, dan batasnya di sini. Kita luruskan titik ini ke sini, titik ini ke sini ya. Lalu kita kasih tambahan 1 cm, kasih tambahan 1 cm juga. Lalu kita akan gunting jarak yang 6 cm ya. Kita pastikan lagi jaraknya 6 cm. Nanti lurus, kita lebihkan aja, nanti kita gunting lagi. Nah, yang 6 cm ini begini teman-teman, kita akan jahit dari sisi dalam, seret, jarak jahitannya sesuaikan dengan ini. Baru akan kita balikan ya, kita jahit dulu. Ini teman-teman, di atas dan di bawahnya sudah kita jahit ya, seperti ini. Lalu kita gunting, kecilkan kampuhnya, lalu kita balikan. Ini untuk bebnya, saya nggak kasih lapisan apa-apa bebnya, sengaja supaya lebih lembek aja, karena saya kebetulan lagi suka yang lembek. Ini nanti taruh di sini, boleh kasih jarum pentul untuk supaya biar lebih pas. Setelah dijahit dan dibalikan, kita jarum pentul kembali untuk menyesuaikan kembali ukuran yang kita butuhkan, yaitu 6 cm ditambah 1 cm untuk jahitan. Kenapa harus diukur kembali? Karena ini bahannya sangat elastis ya, gerak-gerak, banyak gerak, biar nggak terlalu banyak gerak, jadi kita sesuaikan kembali. Nah, ini udah nyambung ya motifnya ya. Sebelum kita jahit, kita jarum pentul aja dulu teman-teman ya, biar nggak geser-geser, biar hasil lebih rapi. Kalau misalkan udah mahir sih ya langsung dijahit aja juga silahkan sih kalau mau. Kalau saya sih lebih memilih dikasih jarum pentul dulu atau dijelujur dulu, biar hasilnya lebih mantap, lebih rapi. Seperti ini teman-teman, kita sudah jahit satukan ya. Tuh, nanti jadinya begini. Ini 1 cm,
Dan di bagian dalam kita balikan ke dalam. Untuk menutup ini saya akan menggunakan lapisan. Saya akan menggunakan lapisan yang ukurannya atau bentuknya kita sesuaikan dengan bagian leher. Kita lanjut untuk membuat lapisan dan memasangnya. Untuk badan belakang saya buat lapisan seperti ini teman-teman. Nah, ya. Seperti ini mengikuti bodi badan belakangnya. Untuk menutupi bagian leher di bagian sini, di bagian atasnya ya, di bagian badan belakangnya. Dan untuk badan depannya juga sama, saya buat lapisan seperti ini yang bentuknya mengikuti yang bagian tengah muka, cuman tidak sampai bawah. Jadi kira-kira posisi ini ya, bagian bawahnya itu lebih di atas sedikit dengan puring badan, atau dipaskan dengan puring badan. Lebih sedikit, kurang sedikit juga nggak apa-apa, yang penting tidak lebih ya. Nanti yang ke bawahnya kita tutupin dengan brokat, kita list dengan brokat. Oke. Nanti bagian sini kita sambungkan antara depan dan belakang di bagian pundaknya, baru nanti kita gunakan untuk menutupi bagian sini. Saya tidak kasih visilin untuk lapisan ini yang kayak sama yang di bagian, kecuali yang di bagian badan belakangnya. Yang badan belakangnya saja yang kasih visilin, yang sini saya enggak ya. Tapi di bagian sini, setelah bagian pundak dijahit dan dipecah, di bagian sini kita obras terus sampai ke belakang ya. Nanti menempelnya kita som. Oke teman-teman, ini bagian pundaknya untuk lapisan sudah saya jahit, sudah saya satukan dan saya pecah, dan saya cekrik-cekrik kampu jahitannya ya, seperti ini ya. Yang saya kasih visilin hanya di bagian badan belakangnya aja, hanya lapisan badan belakangnya saja. Untuk lapisan depan sengaja tidak saya kasih visilin karena saya menghendaki di bagian sini rapi tetapi lembek ya. Hanya untuk menutupi ini saja. Jadi nanti kita jahit di sini dan begini hasilnya, nanti akan tertutupi rata. Di bagian bawahnya untuk furingnya tidak sampai bawah, ke bawahnya kita menggunakan brokat lapisannya untuk penutupnya ya. Sama di bagian pundak badannya juga kita cekrik-cekrik di bagian yang lengkungan ininya saja. Kita cekrik-cekrik ya supaya lengkungannya landai, nggak patah-patah ya. Nanti kita jahit dari bawah sini, dari sisi yang sebelah kiri dari sini, menuju ke belakang sampai bawah, baru kita cekrik-cekrik dan kita stick dalam. Setelah stick dalam kita review lagi. Seperti ini ya. Kita jahit dari bawah sampai terus, simak. Sisa-sisa kampu jahitannya kita rapihkan ya untuk di sininya, karena ini nanti akan di stick dalam. Ini yang di sudut seperti ini kita cekrik. Oke. Dan di bagian sini juga kan agak lengkung, boleh kita cekrik-cekrik sedikit biar lebih rileks saja ya. Lalu kita akan stick dalam teman-teman di bagian lapisan yang kita stick ya, seperti ini. Ini adalah bagian luar, ini adalah bagian dalam. Kampu diarahkan ke bagian dalam seperti ini ya. Dan kita stick. Stick di bagian dalamnya, stick kecil. Kampu tetap diarahkan ke bagian dalam ya, seperti ini. Seperti ini ya, di bagian dalam ini akan dilipat begini
dan di bagian sini kita som. Jadi kerahnya hampir bukan kerah bulat sih, hampir bulat, cuman di bagian ujung sininya agak berdiri. Oke, kita ke meja gosok. Ini teman-teman hasilnya ya. Nanti di bagian sini kita som saja, som biasa saja, karena nanti juga kan ada bordiran, ada lapisan lagi. Sebelum kita pasang lapisan luarnya ya, yang renda-renda itu kita gosok, kita rapikan terlebih dahulu di bagian sini ya. Gelombang-gelombangnya kan. Oke. Sekarang saya akan menjulur, baru setelah itu saya pasang renda-rendanya. Sebelum menjelujur, teman-teman di bagian pundaknya ini kasih jarum pentul dulu ya, biar diam. Nanti 2 kali, sekali menjelujur supaya lapisannya diam, yang kedua menjelujur lagi untuk menempelkan rendanya. Menjelujur dengan 1 benang saja ya. Saat menjelujur seperti ini, usahakan sesedikit mungkin benang yang nampak keluar ya. Jadi nggak apa-apa di sini yang agak banyak kan. Ketika sudah dijelujur seperti ini, jarum pentulnya boleh dilepas ya, lepas, karena di bagian lapisannya sudah tidak goyang atau sudah pada posisinya sudah dangkal seperti ini ya. Jelujurannya, jadi jelujuran asal diem aja, jelujur seperti ini, kelihatan ya, terus sampai belakang ini ya. Setelah itu teman-teman, kita pasang rendanya. Cara memasang rendanya kita usahakan dari bagian bawah dulu, karena bagian bawah itu bagian yang menurut saya untuk ini sulit untuk menutupnya. Rendanya sudah kita sepakati kapan akan dibentuk seperti ini teman-teman. Nanti kita akan tempel di sini. Ada gelombang-gelombangnya di sini, nanti baru kita akan payet. Nah, ini untuk menutupi ininya bagaimana ini ya? Tahu saya. Untuk motif di ujungnya teman-teman, kita sesuaikan saja, kita gunting apa yang perlu kita gunting agar menghasilkan motif yang senada dengan bagian badan. Lalu kita kasih jarum pentul terlebih dahulu agar proses pengsuman itu lebih rapih hasilnya. Terus kita zoom, kita tata sedemikian rupa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan.
Dan pada posisi ini karena di bagian kerung lehernya itu patah atau ada lengkungan sedangkan motif rendanya lurus, kita sesuaikan teman-teman, kita gunting pada posisi yang bisa kita gunting untuk rendanya agar tidak terjadi patahan. Yang penting bagaimana caranya kita menggunting, kita cari posisi yang bisa kita gunting, dan ketika kita satukan kembali motifnya tidak hilang atau tetap bagus. Untuk bagian sambungan pundak ini saya akan naikkan lagi rendanya sekitar 1 cm supaya ada efek posisi bagian lehernya itu lebih tinggi. Itu sesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Yang penting setiap kali ada patahan atau lengkungan yang tidak pas dengan renda, yang rendanya itu lurus, kita bisa gunting atau kita mainkan sesuai dengan selera kita ya. Untuk menyesuaikan engkol-engkol pada renda antara kiri dan kanan, kita stop dulu pemasangan jarum pentulnya teman-teman, karena jarum pentulnya sudah habis ya. Jadi kita som dulu yang di bagian sisi sebelah kiri ini. Nanti setelah proses pengesoman selesai, kita akan pasang kembali di bagian sebelah kanan untuk rendanya. Dan sesuaikan posisi engkol sebelah kiri dengan sebelah kanan, kita samakan. Tapi jika teman-teman mempunyai jarum pentul cukup banyak ya dilanjutkan saja, baru kita langsung pengesoman dari awal sampai akhir. Som sampai pundak dulu ya teman-teman, nanti kita samakan dulu motifnya di sisi yang sebelahnya. Setelah itu kita samakan teman-teman, kita ratakan antara kiri dan kanan, kita samakan di bagian pundak, di bagian badan sampai ke bagian bawahnya agar tidak ada selisih antara kiri dan kanan. Lalu kita kasih penanda kapur di bagian beb atau penempelan di posisi kancingnya nanti ya. Yang saya maksud biar disamakan kiri dan kanan motif ininya nih, meskipun ini enggak terlalu nampak ya, engkol-engkol ini kita upayakan harus sama antara kiri dan kanan ya.
Proses pengesoman atau penempelan menggunakan jarum pentul sudah selesai. Kita cek kembali di bagian pundaknya teman-teman, karena di bagian pundak ini saya naikkan sekitar 1,5 cm lagi. Kita samakan kiri dan kanannya. Ketika sebelah kiri atau sebelah kanannya itu lebih panjang atau lebih pendek, kita samakan dulu, kita sesuaikan antara kiri dan kanan ya. Di bagian pundak kita naikkan 1,5 cm ini untuk memberi tambahan efek agar kerah nampak tegak atau nampak berdiri di bagian lehernya. Nah seperti ini ya, jadi lebih bagus. Setelah ini selesai, kita lanjut dengan proses pengesoman. Proses pengesoman dilakukan boleh menyilang, boleh lurus ya teman-teman. Yang penting usahakan di bagian nampak luar itu sesedikit mungkin benang yang nampak, karena nanti benang ini pun akan kita buang kembali, akan kita bersihkan setelah dibordir ya. Nanti akan kita kencangkan atau rapatkan som-soman ini dengan mesin bordir manual. Tetapi jika teman-teman tidak mempunyai mesin bordir manual, boleh disom rapat saja sampai ujung, cuman nanti resikonya agak lama ya dan capek. Jadi biar nggak terlalu capek menggunakan bordir manual ya teman-teman. Terus kita lakukan pengesoman ini dari tepi bawah sebelah kanan menuju ke tepi bawah sebelah kiri, melingkar ke arah lingkar leher sesuai dengan renda-renda yang kita tempelkan. Silang menyilang, usahakan sesedikit mungkin benang yang nampak di atas. Setelah proses bordir selesai teman-teman, kita gosok terlebih dahulu. Lalu setelah selesai digosok, karena ini kita balapan saja ya, yang mana cepat duluan, saya akan memasukkannya ke bagian payet dulu ya, untuk kita payet. Dan memang ini kalau untuk masalah payet suka-suka aja, bisa dikonsultasikan dengan konsumennya. Nah contohnya seperti ini yang saya payet, bisa dibilang payet tabur kali ya, karena memang motifnya juga agak sulit, tapi ya seperti inilah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam inspirasi, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.